Selamat malam kepada seluruh anggota Jemaat Hizdak yang sudah bergabung melalui Zoom di acara kebaktian atau ibadah malam Jemaat Hizdak pada hari Kamis tanggal 7 Mei ini. Seperti biasa kita akan mempelajari firman Tuhan melalui bacaan sekolah sahabat yang akan kita diskusikan juga nanti di akhir daripada bacaan. Ada tambahan-tambahan atau mungkin pertanyaan yang apabila juga saudara-saudari yang sudah bergabung melalui live stream juga dapat menulis di comment section-nya ya. Jadi dan sesudah kita berdiskusi, kita akan kemudian berdoa untuk dengan pokok-pokok doa yang dapat disampaikan. Untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Ibu Lucy yang telah bergabung dengan kami, dengan kita di New Jersey, dari California. Silakan Ibu Lucy. Kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kami datang kepadamu pada jam ini mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama kembali mempelajari firman-Mu. Engkau berkati pendeta, berkati kami semua yang mendengar Tuhan, supaya firman yang kami dengar bukan hanya kami dengar, tetapi boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu untuk bisa mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan hidup dan berkenan kepada Engkau. Engkau juga berkati Dede yang mengatur ini semua Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik dan nama-Mu saja dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Lucy yang sudah berdoa. Baik, bacaan kita pada malam hari ini dengan judul Mengapa Penafsiran Itu Penting. Pada saat kita membaca firman Tuhan, ya kita mulaikan tentunya dengan doa memohon Roh Kudus. Ya, bagaimana penafsiran itu merupakan satu hal yang penting untuk melihatnya. Mari kita baca bersama. Bacalah Nehemia 8 ayat 1 sampai 3 dan ayatnya yang ke-8. Mengapakah pengertian yang jelas akan Alkitab sangat penting bagi kita, tidak hanya sebagai pribadi, tetapi juga sebagai satu jemaat. Mari kita baca Nehemia 8, 1 sampai 3 akan dibacakan oleh Saudara Ridwan Liga. Silakan Ridwan. Dan ayat 8 ya, tolong dibacakan. Nehemia 8 ayat 1 sampai 3 dan ayat 8. Pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ayat 8. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Baik, jadi kita bisa lihat di sini, bagaimana di zaman Esra, ya, mereka melihat firman Tuhan dan mereka dikatakan apa? Mencoba memberikan pengertian kepada orang-orang banyak, ya, penafsiran kepada orang banyak, ya tentu saja karena ini sedang berbicara tentang keselamatan. Dan apa yang sudah dituliskan sebelumnya itu mungkin mereka ingin berikan supaya menjadi lebih jelas. Ada konteks-konteks yang diberikan, ada hal-hal mungkin yang harus diperjelas, bukan karena Alkitab itu tidak jelas, tapi mungkin ada hal-hal yang sudah berlalu di waktu yang lalu. Dan sekarang pada saat Esra itu, mereka perlu untuk melihat konteksnya secara keseluruhan. Mari kita baca bacaan kita selanjutnya. Pertanyaan terpenting dalam Alkitab adalah tentang keselamatan dan bagaimana kita diselamatkan. Di atas segalanya, apalagi yang lebih penting untuk masa jangka panjang?
Tidak ada tentunya ya. Jadi apakah gunanya? Seperti yang dikatakan Yesus, sekalipun kita memperoleh semua yang dunia tawarkan, tetapi kehilangan jiwa kita sendiri, seperti tulis dalam Matius 16 ayat 26. Tetapi untuk mengetahui apa yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan, sangat bergantung pada penafsiran kita, pada pengertian kita. Jika kita mendekati dan menafsirkan Alkitab dengan keliru, kita mungkin akan tiba pada kesimpulan yang keliru. Pada kesimpulan keliru tidak hanya dalam pengertian tentang keselamatan, tetapi dalam semua hal lain yang diajarkan Alkitab. Faktanya, bahkan sejak zaman para rasul, kesalahan teologis sudah masuk pelan-pelan ke dalam gereja. Tidak dilakukan lagi karena ditopang oleh penafsiran yang salah tentang Alkitab. Mari kita lihat contohnya ya. Bacalah 2 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini tentang betapa pentingnya pengertian Alkitab yang benar? 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Saya ingin undang kembali Saudara Ridwan Lingga untuk membacanya. 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Iya. Jadi sama seperti kita pada zaman ini, buku apa saja yang kita baca. Pengalaman saya pribadi, kadang-kadang buku yang saya baca itu saya baru dapat mengerti setelah misalnya saya baca 2 kali, atau setelah saya pindah ke pasal berikutnya atau bab berikutnya, baru saya lihat, oh itu yang dimaksudkan di bab yang sebelumnya. Oh ini rupanya yang dimengerti. Pada saat kita telah membaca 2 kali, karena seringkali kita memerlukan apa ya? Memerlukan pemikiran yang lebih dalam dengan lebih tenang untuk dapat memiliki satu pemahaman yang benar. Dan itulah sebabnya ini sangat penting sekali seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Untuk memahami tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu pun Rasul Petrus katakan dia harus mencoba untuk menjabarkan kepada orang-orang lain. Sungguh, mari kita terus baca. Sungguh, jika memang kita adalah umat kitab, ya orang-orang yang percaya dengan firman Allah dari Alkitab itu, yang ingin hidup hanya oleh Alkitab saja, dan kita tidak memiliki sumber wewenang lain seperti tradisi, pengakuan iman, atau wewenang pengajaran gereja untuk menafsirkan Alkitab, maka masalah hermeneutika Alkitab yang benar, masalah bagaimana kita memahami Alkitab secara benar itu sangat penting bagi kita, karena kita hanya memiliki Alkitab untuk mengajarkan apa yang kita akan percayai dan bagaimana kita harus hidup. Masalah penafsiran kitab suci sangat penting bagi kesehatan teologi dan misiologi kita. Teologi apa pernyataan kita tentang Allah, dan misiologi itu adalah bagaimana gereja itu akan membawakan pekabaran tersebut, membawakan teologi itu untuk menjangkau orang-orang untuk menerima kebenaran firman Tuhan ya. Tanpa penafsiran yang benar dari Alkitab, tidak akan ada kesatuan doktrin dan pengajaran, dan dengan demikian tidak ada kesatuan dalam gereja dan misi kita. Teologi yang buruk dan menyimpang pasti mengarah pada misi yang kurang sempurna dan menyimpang. Lagi pula, jika kita memiliki pekabaran untuk disampaikan kepada dunia, tetapi kitanya bingung untuk mengenai arti dari pekabaran itu, kira-kira seberapa efisienkah kita dapat menyampaikan pekabaran ini kepada mereka yang perlu mendengarnya? Jadi kalau kita tidak memiliki kepastian, kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang lain kalau kita sendiri masih bingung, tidak tahu. Bacalah pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6-12. Apakah masalah-masalah teologis di sini? Dan mengapakah pemahaman yang benar mengenai pekabaran ini sangat penting bagi kita? Jadi di sini dikatakan kita diajak untuk memahami tentang pekabaran 3 malaikat seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-3 sampai dengan yang ke-12.
sampai dengan yang ke-12 ya. Mari kita lihat, mari kita sebagai ya. Jadi kita lihat di sini kalau kita membuka, saya undang kita semua kalau memiliki Alkitab, kita buka, itu berbicara tentang pekabaran apa ya? 3 malaikat, yaitu pemberitahuan tentang penghakiman. Ada 3 malaikat yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, dan malaikat itu, apa pada saat kita membaca Alkitab ini? Siapa ini malaikat ini ya? Apa artinya malaikat? Apakah dia ini yang melayani Tuhan dari surga dan sekarang turun ke bumi untuk memberikan pekabarannya? Well, kalau kita lihat misalnya dalam Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 2 berbicara tentang jemaat-jemaat yang disampaikan, yang menerima surat dari Rasul Yohanes yang sedang berada di Pulau Patmos ya pada saat itu. Nah, di situ dikatakan misalnya Wahyu 2 ayat 1 kepada jemaat di Efesus dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus. Artinya malaikat itu angelo dalam bahasa Grikanya atau Yunaninya, artinya itu adalah messenger. Artinya itu adalah pemimpin-pemimpin jemaat ataupun anggota-anggota jemaat yang melayani di jemaat-jemaat Efesus. Jadi pada saat kita berbicara tentang pekabaran 3 malaikat, itu berbicara tentang pekabaran dari umat-umat Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan yang harus membawakan pekabaran 3 malaikat. Misalnya, mari kita lihat satu-satu ya. Mari kita baca ayatnya yang ke-6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat, messenger, ya, lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi malaikat yang pertama ini membawakan pekabarannya. Dan kalau kita membaca seterusnya dari kitab Wahyu 14, kita dapati bahwa pekabaran 3 malaikat ini diberikan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum. Wahyu 14 ayatnya yang ke-14 katakan, Wahyu 14 ayat 14, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabut tajam di tangannya. Dan kita pun kalau kita baca kemudian, itu menceritakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran sebelum atau menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, apa itu pekabarannya? Kita sudah baca tadi dari malaikat pertama. Yang pertama dikatakan, dia ada padanya Injil yang kekal. Apa itu Injil? Injil itu good news adalah bahwa Yesus telah mati bagi kita. Jadi yang pertama-tama harus kita muliakan, harus kita utamakan adalah bagaimana keselamatan itu melalui kasih karunia Allah yang kita terima dengan apa? Yang kita terima dengan iman. Lalu apa ya? Bagaimana kasih karunia ini? Keselamatan ini dikabarkan, dikatakan, untuk diberitakannya kepada yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Ada bahasa di situ. Jadi makanya orang-orang Kristen, makanya kita menerjemahkan Alkitab ini ke dalam bahasa di suku bahasa mana saja, karena Allah ingin agar supaya Injil itu dapat dimengerti. Inilah alasannya kenapa orang Kristen menerjemahkan Alkitab. Mari kita lihat ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, ayat yang ke-7. Dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Kenapa dia harus berbicara takut akan Allah? Karena menjelang kedatangan Yesus dikatakan bahwa banyak manusia tidak lagi takut akan Allah. Ya. Manusia tidak takut akan Allah karena yang mereka ingin utamakan adalah dirinya sendiri. Dan pada saat Alkitab berbicara mereka tidak takut akan Allah, mereka merasa seakan-akan mereka itu seperti Allah. Dan ingat pelajaran kita tadi malam, apa yang ditawarkan setan? Setan bukan bilang, sembah aku mastermu, akulah tuanmu, engkau itu adalah hambaku. Setan tidak pernah bilang. Setan hanya katakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Pusatkanlah
engkau kepada dirimu sendiri. Jangan takut Tuhan. Buat apa yang kamu mau buat. Buat sesuka hatimu. Pesta pora, pesta ini, pesta itu. Senang-senangkanlah dirimu sendiri. Jadi inilah ya. Pekabaran malaikat yang pertama itu yang harus kita bawakan pada dunia itu adalah keselamatan itu oleh iman. Dan mari kita sekarang takut kepada juru selamat, kepada Allah. Yang sudah mengirimkan Yesus Kristus juru selamat itu mati bagi kita. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kita tidak takut akan Allah karena kita merasa seperti Allah dan kita tidak memuliakan Allah. Kita memuliakan diri kita sendiri seperti yang kita sudah pelajari dari tadi malam. Jadi manusia yang hanya memuliakan dirinya sendiri. Di sini kemudian katakan karena telah tiba saat penghakimannya. Jadi menjelang kedatangan Yesus, malaikat ini berkata apa? Kita harus mengabarkan bahwa penghakiman Tuhan itu telah apa? Tiba. Pertanyaan, kapan? Kapan penghakiman ini? Ya. Kalau kita lihat Wahyu pasalnya yang ke 20 berbicara tentang kerajaan 1000 tahun dan pada masa 1000 tahun dalam kerajaan surga itu akan ada penghakiman, tetapi itu penghakiman bagi orang-orang yang jahat. Nah, pada saat pekabaran malaikat yang pertama ini penghakiman apa yang dia maksudkan di sini? Untuk mengetahuinya tentunya kita melihat konteksnya ini, Wahyu ini sedang berbicara tentang apa. Dan pada saat kita mencoba untuk memahami Alkitab, kita harus melihat Alkitab itu adalah satu kesatuan dan ada hubungan dengan sebelumnya. Dan pada saat sebelumnya itu kita dapat membaca karena kitab Wahyu dan Daniel itu adalah satu kitab yang sangat berhubungan erat. Pada saat kita membaca kitab Daniel, khususnya Daniel pasalnya yang ke-7, maka kita dapati bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat pertama ini adalah penghakiman seperti yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Yaitu bukan penghakiman seperti pada masa 1000 tahun, seperti yang ditulis dalam Wahyu 20, yaitu penghakiman bagi orang-orang yang berdosa, tetapi ini adalah penghakiman bagi umat-umat Allah yang ditetapkan layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan penghakiman itu adalah kenapa mereka itu cocok, pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini adalah kesempatan. Mari kita jadi umat-umat Tuhan. Mari kita masuk kepada satu penghakiman supaya nama kita itu dipindahkan dari buku peristiwa kehidupan kita masuk ke dalam buku kehidupan seperti yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 11 ya. Jadi itu dia. Karena tibalah saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kalimat sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air itu adalah bahasa seperti yang tertulis pada saat Tuhan berfirman, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ya, untuk menghormati Tuhan yang telah menciptakan apa? Langit, bumi, laut, dan semua apa? Sungai-sungai. Itu mencitrakan tentang hubungan kita dengan Khalik pencipta kita yang telah menciptakan umat manusia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan telah menguduskan hari Sabat, hari ke-7, sebagai satu saat di mana kita datang untuk berbakti kepadanya. Worship Him. Ini berbicara tentang apa ya? Tentang perbaktian yang sesungguhnya yang ingin Tuhan tekankan sebagai tanda bahwa kita adalah umat-umatnya. Nah, mungkin Anda berpikir, Anda ini memang orang Advent, jadi memang segala sesuatunya itu apa ya? Seakan-akan itu tentang apa ya? Tentang Sabat. Tetapi ini terus terang, selain bahasa Alkitab ini sesuai dengan perintah hukum keempat yang Tuhan katakan, dan ini memang sudah menjadi bagian karena satu-satunya yang akan menjadi dasar penghukuman. Ya, pada saat kita berbicara tentang penghakiman, hakim itu akan menjatuhkan hukuman itu harus ada standarnya. Ya, standarnya itu apa? Standarnya itu adalah apa yang tertulis di dalam
kelanjutan dari Wahyu 14. Kita sedang berbicara tentang firman pekabaran malaikat yang pertama. Wahyu 14 ayat 12 di sini kata ini jadi standarnya. Wahyu 14 ayat 12 di sini katakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Jadi bagaimana tandanya orang kudus itu? Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itulah standarnya. Perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan secara spesifik, salah satu hukum Allah, perintah Allah, yang disebutkan di sini, sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air itu adalah bahasa hukum yang ke-10. Hukum yang keempat dari 10 hukum itu. Kenapa? Kenapa seakan-akan malaikat yang pertama ini mengagungkan hukum yang keempat? Ya. Bukan pendeta, bukan saya, bukan gereja Advent yang telah bukan gereja Advent yang telah mengagungkan, tapi firman Allah itu sendiri. Ya, firman Allah itu sendiri. Mari kita lihat Yeskiel 20 ayatnya yang ke-12. Yeskiel 20 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-20. Saya ingin Yeskiel 20. Yeskiel 20 ayatnya yang ke-12 dan 20 di sini katakan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Itulah tandanya. Sabat itu menjadi satu tanda. Ya. Betul, bagus bagi kita untuk tidak membunuh, tidak berbohong. Ya. Tetapi tanda kita umat Tuhan itu bukan karena kita tidak membunuh atau kita tidak berbohong. Karena banyak orang yang tidak percaya Tuhan pun mereka tidak membunuh, tidak berbohong. Tetapi di sini dikatakan hari Sabat itulah yang menjadi satu tanda supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat 12 tadi ya. Ayat 20 katakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya. Kalau saya hanya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya hanya menuruti hukum negara mana saja. Tetapi untuk menuruti hukum yang keempat atau hukum hari Sabat, inilah yang firman Tuhan, bukan saya sebagai pendeta Advent. Bukan saya sebagai orang Advent katakan, tetapi firman Tuhan katakan, itulah menjadi peringatan, menjadi tanda supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi perintah malaikat pertama, sembahlah Dia, itu berhubungan dengan menyembah Dia pada hari yang Ia telah sucikan. Pekabaran malaikat yang pertama. Pekabaran malaikat yang kedua. Di sini dikatakan ayatnya yang ke-8. Wahyu 14 ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia, datang setelah malaikat yang pertama. Jadi ini adalah apa yang terjadi, akibat daripada orang-orang yang menolak pekabaran malaikat yang pertama, yaitu apa ya? Menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi ini Babel itu berbicara tentang kekacauan. Babel itu berbicara bagaimana umat-umat Kristen yang telah menolak, umat-umat manusia yang telah menolak pekabaran wahyu dari malaikat pertama dari Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Ya. Telah jatuh dikatakan di sini. Sudah rubuh dikatakan. Rubuh dari apa? Jatuh dari apa? Jatuh dari kebersamaan mereka dengan Allah. Pada mulanya, umat-umat Kristen di dunia ini, pada mulanya, mereka itu memiliki kemurnian yang diinginkan oleh Allah. Ya. Diinginkan oleh Allah. Tetapi kemudian sejarah kekristenan membuktikan bahwa setelah zaman rasul-rasul, pada saat zaman rasul-rasul mereka masih dianiaya. Pada saat mereka dianiaya, mereka bersekutu, bersatu, mempelajari firman Tuhan.
setia dengan firman Tuhan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka dianiaya, tapi kemudian mereka tidak juga habis, bahkan semakin bertumbuh di kerajaan Romawi, akhirnya kaisar-kaisar Romawi pikir, daripada kita aniaya mereka semakin apa? Semakin besar, bagaimana kalau kita berkolaborasi dengan kekristenan ini? Dan kita tahu sejarah Konstantin, Kaisar Konstantin kemudian mengangkat kekristenan itu sebagai apa ya? Agama daripada kekaisaran Romawi. Dia pindah ke Konstantinopel dan yang di Roma itu menjadi pusat kekristenan di mana itu dijadikan agama negara pada zaman Konstantin. Cuman Konstantin bilang begini, ya banyak juga nih orang-orang di Romawi ini ya peribadatan mereka itu pada hari Minggu. Jadi gimana kalau kita gabungkanlah ya, kita gabungkanlah. Jadi supaya mereka tidak canggung lagi untuk mau pindah-pindah lagi hari perbaktian. Bagaimana kalau kita berbakti di hari Minggu? Kan bukankah itu juga hari di mana Yesus dibangkitkan? Dan akhirnya mulailah terjadi apa? Percampuran-percampuran dari yang murni. Ya, lama kelamaan itu kemudian terjadi apa? Percampuran dan akhirnya di sini dikatakan telah jatuh dari kebersamaan dengan Allah. Tetapi tentu saja dengan kejatuhan Babel itu, Tuhan tidak membiarkan umat-umat manusia itu berada dalam kegelapan. Dia tetap memberikan satu umat, yang penting di sini, dia tetap memiliki umat kudus. Wahyu 14 ayat 12 katakan, umat-umat kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kejatuhan Babylon ini menimbulkan atau sejarahnya ya memberikan kesempatan kepada the remnant church yang menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Pekabaran malaikat yang ketiga yang terakhir. Pekabaran malaikat yang ketiga ini berbicara tentang, mari kita baca, dan seorang malaikat yang lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau tanda pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi ini kembali berbicara tentang apa ya? Tentang binatang yang menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya. Ini adalah satu pembahasan yang tentunya kita sudah dapat pelajari dari Wahyu pasal ke-13 sebelumnya. Ya. Dan kita tidak memiliki waktu, tapi ini adalah satu apa ya? Penghukuman, the last warning. Kapan ini terjadi? Kapan ini akan terjadi bahwa mereka akan menerima apa ya? Menerima anggur murka Allah ini terjadi ya. Terjadi pada saat adanya, kalau kita mempelajari adanya 7 malapetaka. Kita melihat 7 malapetaka itu dari apa yang terjadi kemudian di dalam Wahyu pasalnya yang ke-16. Jadi 7 malapetaka ini akan terjadi setelah pintu kasihan itu tertutup. Tidak ada lagi kasih karunia yang dapat ditawarkan. Bukan karena Allah sudah tidak mau lagi memberikan. Karena pada saat itu umat-umat manusia sudah tidak lagi mau menerima pekabaran. Mereka sudah tolak pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Mereka sudah tolak semua. Jadi tidak ada lagi yang bisa Tuhan paksakan. Dan pintu kasihan ditutup. Dan pada saat itu dikatakan ya, pada saat pintu kasihan tertutup, tidak bisa lagi Yesus menjadi pengantara kita di surga. Karena percuma, tidak ada lagi yang mau berdoa kepada dia. Tidak ada lagi yang mau bertobat. Jadi sudah ditutup, dan kemudian turunlah 7 malapetaka, dan di akhir daripada 7 malapetaka itu, kedatangan anak manusia atau Yesus Kristus. Tetapi pada saat ini, marilah kita menjadi umat-umat kudus Allah. Seperti bukan apa yang saya katakan, tetapi seperti apa yang Wahyu 14 ayat 12 katakan. Umat-umat kudus Allah. Wahyu 14 ayat 12 katakan yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita menuruti perintah Allah bukan supaya kita selamat. Tetapi penurutan kepada perintah Allah itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Yesus yang sudah memberikan keselamatannya kepada kita. Ya. Kita
menuruti perintah Allah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Inilah pengertian dan pemahaman dari pekabaran 3 malaikat yang tertulis dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jika ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Jadi inilah pentingnya bagi kita untuk memiliki penafsiran Alkitab. Dan pada saat kita menafsirkan Alkitab, marilah kita hubungkan dengan apa? Keseluruhan pasal tersebut, keseluruhan pekabaran di buku Wahyu, hubungannya dari kitab Wahyu itu dengan kitab Daniel, maka kita dapat memiliki satu penafsiran, satu pemahaman yang lengkap tentang pekabaran 3 malaikat dan juga tentang pekabaran-pekabaran lainnya yang ada di dalam Alkitab. Silakan, jika ada tambahan atau pertanyaan dari anggota Jemaat Fisdak bisa angkat tangan, nanti Dede akan hidupkan mikrofonnya. Kalau dari saudara-saudari yang bergabung melalui live stream, silakan menulis saat ini pertanyaannya itu di komen ya, di bawah di komen daripada live stream Anda. Ya, silakan Saudara Ridwan. Baik, Pendeta, mau tambahan sedikit. Jadi kan kita ditekankan hari ini untuk harus lebih tahu lagi bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Dan lebih ditekankan lagi tadi di bacaan pertama bahwa tujuan kita itu sebetulnya mencari keselamatan. Mau tafsir Alkitab itu satu tujuan utamanya, bagaimana caranya supaya kita itu diselamatkan. Lalu terakhir lagi itu yang tadi Pendeta baru bahas tentang pekabaran 3 malaikat, itu udah seperti memang udah akhir zaman, berita untuk akhir zaman, karena kita ini udah memang sudah sangat dekat. Nah, yang saya mau tambahkan mungkin ya, karena kita ini sudah ditekankan untuk menafsirkan Alkitab, jadi seolah-olah itu sepertinya kita harus memiliki sesuatu gitu. Maksud saya, bagaimana kita bisa mau mengabarkan keluar kalau kita itu nggak punya apa-apa. Itu makanya kita harus punya sesuatu dulu, punya pekabaran dulu, belajar dulu Alkitab, barulah kita bisa bagikan keluar. Tadi kan di sini dibilang bagaimana nanti kalau kamu mau ajarkan keluar, kalau kamu sendiri tidak tahu. Nah, begitulah kira-kira. Makanya sangat penting bagi kita. Dan ini juga ini jadi kayak pemikiran saya ya. Lebih sekarang mungkin menurut saya sih lebih penting itu pengabaran Injil ke dalam sesama kita, sesama umat Advent dulu mungkin ya. Nggak tahu kalau mungkin saya salah. Daripada mau outreach keluar, karena mungkin yang di dalam sendiri itu kita udah banyak yang kurang tahu, atau mungkin sudah nggak tahu lagi, atau mungkin mereka pikir sudah nggak penting lagi baca Alkitab. Makanya ditekankan lagi harus belajar sendiri, harus mungkin dari internal sendiri dulu, supaya kita itu punya sesuatu untuk dibagikan keluar, apalagi kalau sudah akhir zaman. Kira-kira begitu, Pendeta. Amin, amin. Tepat sekali ya. Jadi kepada kita diperintahkan untuk apa ya, membaptiskan segala bangsa ya, dan ajarkanlah mereka kepada seluruh ketetapan-ketetapanku. Jadi bagaimana kita mau mengajarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Saya sebagai dosen dulunya ya, untuk mengajar di kelas kita harus ada kita sudah harus ada lesson plan kita. Jadi kita harus memiliki lesson plan. Jadi itulah sebabnya pelajaran kita pada malam hari ini mengajak kita untuk bagaimana pemahaman kita tentang misalnya pekabaran malaikat pekabaran 3 malaikat itu dapat menjadi satu misi kita. Jadi ada yang harus kita kabarkan, dan hal-hal yang dapat kita kabarkan itu adalah tentang Injil itu, keselamatan dari kasih karunia Kristus, dan juga pada saat kita diselamatkan, marilah kita menyembah Allah, menyembah Yesus, menyembah Allah pada hari yang telah Ia tetapkan. Ya, pada hari. Jadi inilah seperti Saudara Ridwan katakan, kita memiliki sesuatu. Ya, kita memiliki sesuatu. Jadi marilah itu yang kita kabarkan. Jangan dalam konteks bahwa kita kalau tidak bahwa pengudusan hari Sabat itu membawa kepada keselamatan, bukan. Tetapi kita menguduskan hari Sabat karena kita sudah diselamatkan melalui kasih karunia Kristus. Terima kasih banyak Saudara Ridwan sudah memberikan satu kekuatan lagi. Baik, ada yang lainnya? Mungkin pertanyaan ataupun tambahan? Pendeta, kita mau kebetulan ada teringat dengan
bacaan di kemenangan akhir. Saya sangat bersyukur karena Alkitab ini sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Ada sebuah kutipan di sini di bab ketiga, dibilang pada zaman-zaman dahulu awal-awal kekristenan dibilang orang-orang dilarang membacanya, membaca Alkitab dan mempunyainya di rumahnya, dan para pastor yang tidak jujur dan keji serta pejabat-pejabat tinggi gereja Roma menerjemahkan pengajaran Alkitab untuk mendukung kepura-puraan mereka. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang baik sekali untuk kita untuk pelajari Alkitab dengan sendiri, biar kita juga jangan cuman katanya-katanya, oh kata si pastor ini begini, kata si pastor ini begitu, atau kata si evangelis ini begitu gitu. Kita harus menyiapkan waktu agar kita belajar sendiri agar tidak tersesat. Itu aja, Pendeta. Amin, amin, betul kan. Jadi kepada masing-masing kita, Saudara Ridwan selalu ulang-ulangi selama ini. Ini kita sudah berada di akhir zaman, dan marilah kita mempelajari firman Tuhan itu masing-masing, dan jangan hanya bergantung kepada pendeta rantung, pendeta ini, pendeta itu. Mari kita semua belajar bersama-sama. Mari kita membaca. Dan sebelumnya tentunya kita seringkali ragu-ragu, bagaimana saya bisa mempelajari Alkitab seperti pendeta rantung atau apa. Ya, Anda memiliki kuasa yang dapat Anda miliki lebih daripada pengalaman saya, lebih daripada pendidikan saya. Anda bisa meminta kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan memberikan hal-hal yang seorang dokter, seorang pendeta, seorang yang sudah pengalaman, dosen tidak akan berikan, tapi dapat diberikan Roh Kudus kepada Anda. Jadi jangan khawatir, karena Roh Kudus itulah yang akan menuntun, memberikan iluminasi kepada Anda pada saat Anda mempelajari firman Tuhan tersebut.